Gorapu Show, no koprol, no party. Oke, pribadi malam hari ini luar biasa. Thank you for you coming. Ini berdua dan ini ceritanya ente mau datang, ente berdua ini katanya ente mau baku ame ini. Maksudnya mau baku ame bagaimana? Mau bakal ya? Nah, bagaimana? Satu pertanyaan pertama yang paling pertama sekali. Kenalan dulu kali. Sebentar. Oh, iya, Sebentar iya. kenalan itu. Oke. Kenapa sampai ente pilih ini Apa? mau datang ke sini? Karena diundang, disuruh. Diundang? Kita tidak pernah undang ya. Maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Oke, ente nama siapa? Zulkifli. Zulkifli. Zul saja. Oh, panggilannya Jul. Jul. Kalau ibu siapa? Uci. Oh, Uci. Iya. Juluci. Boleh kan? Boleh. Masuk gitu. Kemaksaan ini namanya. Boleh. Nah, ente datang ke sini apa sih yang ente mau bawa? Orang mau diskusi apa ini? Ya, soal program genre gitu yang di bawah naungan Oh, ente BKKBN. genre ya? Ya, di genre. Duta genre malah. Duta Genre itu DP logo di situ. Nah, ini logo. Luar biasa. Forum Apa Genre itu? Indonesia. Salam genre. Oh, salam. Salam genre. Jadi genre itu ada kepanjangannya ya? Generasi berencana. Oke. Generasi Kayak berencana. keluarga berencana, temannya keluarga berencana. Ya. Oh, iya. Jadi kalau semua lebar lagi kalau orang bercerita tentang keluarga berencana. Ya. Uci so pernah berencana untuk berkeluarga? Berencana tuh sering. Oh, sering. Setiap tahun dan di-upgrade terus. Lantas? Baru sampai direncana. Nah, bagaimana? Ini bercerita tentang genre ya, cerita tentang duta genre. Ente dipilih kan? Ya, dipilih. Dipilih dengan mungkin ada apa namanya? Ada seleksi. Ya, seleksi. Itu untuk masuk ke genre itu bagaimana sih? Jadi kalau masuk di Duta Genre itu memang kita dipilih dengan kriteria yang begitu banyak. Remaja yang 10 sampai 24 tahun yang belum menikah, terus bergabung sebagai keanggotaan Pusat Informasi Konseling Remaja, terus punya pemahaman terkait dengan genre dan kependudukan gitu. Jadi kita tuh dipilih ya, disesuaikan dengan kriteria. Kalau di angkatannya saya di tahun 2018, itu saya disuruh buat esai soal isu-isu kependudukan, isu-isu remaja, dibikin esai dan itu dipresentasikan. Ketika masuk di tahap karantina, kita ditantang untuk membuat satu gebrakan program inovatif yang kreatif yang semeramaja mungkin sehingga permasalahan yang saya angkat dari awal ini bisa terselesaikan. Oke, waktu itu angkat masalah apa? Saya waktu itu masalah terkait pro dan kontra penggunaan alat kontrasepsi kepada remaja, kondom misalnya. Oke, Oh, kondom. wow. Sebentar. Bercerita kondom ini. Jadi begini, sebentar. Ini Duta Genre. Ini dinaungi Oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana BKKBN. Nasional. Ya, Ya. BKKBN. Oke, lanjut masalah kondomisasi. Kalau waktu itu saya mengangkat esai, jadi waktu itu saya sangat teringat waktu di tahun 2015 ada yang namanya Konferensi Remaja Indonesia. Waktu itu didatangi langsung oleh istrinya Bill Gates, Melinda Gates. Oke. Kita seluruh organisasi remaja, organisasi kepemudaan dikumpul dalam satu ruangan seminar talk show bersama Ibu Melinda. Itu karena di negara-negara yang mungkin liberal ya, itu anak-anak remaja itu ketika mereka keluar itu orang tuanya sudah memberikan kondom sebagai bentuk pencegahan penyakit menular Di seksual. umur berapa dulu? Di usia remaja. Remaja ini kan Remaja, banyak ya. Remaja ini kan ukuran Range range. umurnya. Berbeda-beda memang tiap literatur gitu. Kalau WHO dia dari 10 sampai 18, kemudian dari Menkes peraturan Menkes dia juga dari 10 sampai 19. Kalau BKKBN dari 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Dan Kuncinya belum menikah. Oh, oke. Karena kalau sudah menikah berarti sudah bukan lagi remaja dong, sudah jadi orang tua gitu ya. Oke. Jadi ketika waktu itu Melinda Gates menjelaskan bahwa pembagian kondom kepada remaja itu sebagai salah satu bentuk pencegahan HIV/AIDS, pencegahan penyakit menular seksual, bahkan pencegahan untuk hamil yang tidak diinginkan kepada anak-anak remaja. Ya, waktu itu dia membawa paham liberal itu kepada kita. Banyak yang setuju, tapi banyak juga yang tidak setuju, Pro hampir kontra, separuhnya. ya? 50-50 ya? Iya, sangat-sangat Kontroversial sangat sekali kontroversial itu. sekali. Berarti Jadi, kayak melegalkan hubungan seksual di luar nikah Nah, dengan sebentar, cara itu- yang aman ya. Kalau ente bagaimana itu? Oh my god. Itu pengaruhnya kan ini ada yang pro, ada yang kontra juga. Ya. Kalau Anak ente di mana? anak di kontra dong. Oke, Anak ente di melihat itu kontra. bagaimana sih? Ya
kenapa tidak kenapa tidak segerakan menikah aja kalau memang misalnya maksudnya udah kebelet atau apa begitu, kenapa tidak menyegerakan menikah, kenapa harus pakai kondom segala begitu kan. Nah ini kan dorang programnya adalah untuk mencegah pernikahan di bawah umur ya, pernikahan di usia anak lah istilahnya. Begitu. Nah sekarang ya kalau kita melihat ini program ini dari genre ini, tapi kan di luar sana juga masih banyak juga yang apa? Yang menikah. Iya, yang menikah di muda, usia. belum di umurnya, terus ada juga yang hamil di luar nikah. Ya. Ini Itu sebenarnya bagaimana itu? masih menjadi PR, tapi secara kalau kita berbicara data, memang dari saya terakhir 2018 mendapatkan data dari survei data demografi dan kependudukan di tahun 2017. Saya mendapatkan data bahwa di Provinsi Gorontalo ada namanya ASFR. ASFR itu adalah Age Severity Fertility Rate, di mana rentang usia menikah anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki itu naik 20,1, di mana kita mengharapkan itu sampai 21 dan 25. Tapi dari yang sebelum di tahun 2018 dia di bawah 20,1, akhirnya dengan kehadiran dari Duta Genre dan kerjasama dari Pusat Informasi Konseling Remaja dan juga sasaran kami dari Bina Keluarga Remaja, akhirnya kita berkolaborasi, akhirnya naik ASFR kita, dan kita akan terus menggenjot itu sampai di usia 21, di angka 21, dan itu masih menjadi PR kita sampai dengan sekarang. Dan memang ya kita lihat banyak ya, kalau kita melihat di lapangan gitu ada banyak, tapi jangan menutup mata bahwa di luar sana juga banyak yang paham bahwa menikah itu tidak sembarangan gitu. Contohnya saya atau contohnya teman-teman lain banyak kita lihat gitu. Jadi mungkin kasus itu muncul karena perbedaan di antara banyaknya orang gitu. Jadi makanya kenapa orang selalu melihat, loh ini kok masih ada gitu, mana Duta Genrenya gitu. Padahal di luar sana masih banyak juga yang berhasil kita rangkul, berhasil kita pengaruhi, berhasil kita edukasi. Ente bilang tadi waktu waktu untuk menikah itu, untuk mau menikah itu kan tidak gampang juga kan? Mungkin kalau itu bisa diterjemahkan ini maksudnya bagaimana tidak gampang itu, karena Ana melihat sosok Uci ada di situ begitu. Loh, iya, keterwakilan betul. di apa namanya ya? Keterwakilan di orang yang sulit untuk di umur yang sekarang. Sopan sekali nggak Iya, kita. itulah. Nah, bagaimana? Terserah lah. Ente mau baca tentang mungkin ketidaksediaan apa ya begitu? Enggak sih, kalau anak pribadi, kenapa anak tidak menikah muda? Selain mungkin belum bertemu jodoh, ya. Okay. Kedua, itu keinginan untuk berprestasi itu seharusnya ditingkatkan. Makanya anak tadi prestasi dalam jomblo itu maksudnya? Bukan, maksudnya prestasi di luar. Mungkin kalau misalnya ada minat bakat di satu bidang itu digeluti, kemudian sampai jadi profesional di situ, sampai sehingga orang akan melupakan untuk masa-masa muda itu digunakan untuk hal-hal yang sia-sia seperti itu. Oke, gitu, Ana sekarang bisa bilang kalau Uci terjebak di situ, di fase itu bagaimana? Di fase mana? Di fase yang masih mencari ya, bisa dibilang jalan hidup atau karir lah gitu. Masih sibuk dengan itu sehingga Uci melupakan sesuatu yang lebih penting juga di sisi yang lain. Seharusnya itu ada jawaban juga dari Duta Genre ya. Seharusnya saya bisa minta tolong dari Duta Genre. Nah ini kan Duta Genre ini berarti genre, membatasi genre ya. Kalau genre mungkin aliran musik, pop, jazz, rock. Ini genre ya? Oke. Genre. Duta Genre ini dorang membatasi perempuan sama laki-laki nggak boleh nikah dulu sampai 24 tahun. Begitu kan kasarannya ya. 24. Kan 21 dan 25. 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki. Oh begitu. Gitu. Kan tadi definisi remajanya kan 20 sampai 24. Iya. Jadi Ana menerjemahkan bahwa kalau boleh jangan nikah dulu sebelum di bawah usia 24 begitu ya. Nah, bagaimana kalau dengan orang yang macam Ana so lewat 24 tahun, Ana so istilahnya begini, Ana so menaati ngoni peraturan dang. Di bawah 24 tahun Ana belum menikah, Ana juga tidak aneh-aneh kalau pacaran begitu kan. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Ini so kelewatan 24 tahun tapi Ana masih sulit menikah juga. Begitu tuh? Yang pertama mungkin karena kita masing-masing punya visi yang berbeda gitu ya. Setiap masing-masing orang. Iya, setiap orang punya tujuan yang berbeda. Alasan kenapa belum menikah juga berbeda gitu. Yang paling penting adalah kalau saya belajar dalam agama ada 4 hal yang diatur oleh Tuhan.
hidup, mati, dan jodoh. Yang satunya rezeki adalah kita berusaha untuk mencari. Jodoh, meskipun kita pun sembunyi dalam bawah kolong koi lah istilahnya, ya, dalam lemari, ketika memang Tuhan sudah menentukan di saat yang tepat, bersama orang yang tepat, pasti akan datang. Yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana mempersiapkan diri kita untuk bertemu jodoh itu. Karena jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Kalau kita benar-benar siap, insya Allah Tuhan akan mendatangkan juga jodoh yang sudah siap. Sehingga sudah benar-benar siap berkeluarga, jadilah sesuai dengan harapan kita, keluarga kecil bahagia sejahtera. KB, keluarga berencana, ya kan? Kok malah dia ajarin begitu? Ini bagaimana sih? Enggak, Ana mendukung dorang Ana secara tidak langsung mensupport dorang program dong. Ana mempersiapkan Ana diri biar berkeluarganya itu Ana siap. Kalau Ana sih melihat itu saking siapnya itu so siap sekali kan? Alasan aja ya. Iya, matang. Sekarang so angos. Ya. Nah, ini kita tinggalkan dulu itu. Kita mau menuju ke ini dulu sekarang. Mempersiapkan diri sebagai duta genre ini kan, tentunya banyak sekali ya pertimbangan-pertimbangan juga yang ente siapkan juga kemarin-kemarin. Karena untuk menjalankan program ini dari BKKBN ini di genrenya itu kan menemukan hal-hal yang ya rumit juga pasti di lapangan. Ya, macam-macam. itu bagaimana dari ente punya persiapan sampai ente terjun ke lapangan itu bagaimana? Kalau sebenarnya kalau trik dari saya adalah banyak belajar sih. Karena yang pertama kita membawa program dari BKKBN ya. Jadi bagaimana saya mampu memahami program yang disajikan oleh BKKBN ini sendiri. Ketika kita sudah memahami kendala apapun di dalamnya di jalan ke depan, itu kita akan bisa lewati karena kita bisa sudah paham betul terkait dengan program yang sudah disajikan oleh BKKBN. Contoh konkretnya adalah ketika saya turun memberikan edukasi terkait dengan pendewasaan usia perkawinan. Di genre kita punya program PUP, pendewasaan usia perkawinan, di mana kita mengharapkan agar pernikahan itu terjadi di usia yang ideal untuk perempuan minimalnya 21 tahun, untuk laki-laki minimalnya 25 tahun. Itu yang selalu kita kampanyekan kepada remaja, itu yang selalu kita edukasi kepada mereka. Waktu itu saya turun berpapasan dengan teman-teman dari organisasi remaja masjid, yang dimana mungkin pemahaman agamanya ya kita tahulah mungkin teman-teman dari remaja masjid seperti apa bentuknya. Waktu itu saya memberikan edukasi terkait dengan 21 kampanye 2125 ini, 20 usia menikah. Waktu itu saya memang langsung ditolak mentah oleh mereka. Tapi karena saya sudah mempelajari, saya sudah tahu bagaimana landasan-landasan teorinya, bagaimana asas kenapa BKKBN terus mencetus 2125, akhirnya itu yang saya sampaikan kepada mereka, tetapi dengan cara yang semilenial mungkin, semeramaja mungkin. Karena nggak mungkin dong kalau misalnya saya membawa karakter seorang bapak-bapak untuk memberikan ceramah kepada mereka, pasti ya bakal ditolak juga, akan auto deny. Dan itu ente so jalani? Itu saya jalani. Dan menemukan hal yang... Dan itu kemarin sempat ditolak. Tapi ketika saya sudah berupaya, alhamdulillah mereka sudah mulai menerima dan memahami. Mereka menerima dan memahami berarti mereka sudah menangkap informasi yang saya sudah bagikan. Sebenarnya ini tuh anak melihat ada dua sisi yang ini sih bertolak belakang. Yang kontradiktif pertama, ya? Iya, yang pertama menurut agama perempuan itu sebaiknya dinikahkan cepat-cepat. Ya kan, anak perempuan dinikahkan cepat-cepat, biar tidak jadi fitnah. Kemudian yang kedua yang Ana soroti itu penggunaan kondom, ya, which is sebenarnya itu dalam agama juga tidak diperbolehkan sekali, kan. Tapi kalau dari kacamata BKKBN Ana tidak tahu ya, karena memang dorang itu kan fokusnya mengurangi angka pernikahan, remaja ya, dini, pernikahan dini ya namanya. Kondom itu akan jadi legal untuk mendukung dorong program. Sebenarnya tidak seperti itu sih Kak, karena pemberian alat kontrasepsi berupa kondom tidak sembarangan kepada semua kalangan masyarakat. Kita punya sasaran target, misalnya salah satu kelompok sasaran itu adalah kelompok para pekerja seks komersial, yang dimana untuk melakukan hubungan seks itu yang dikomersilkan, yang dibayar itu adalah salah satu mata pencaharian mereka. Ketika kita melarang untuk mereka melakukan
tidak berhenti untuk melakukan hal seperti itu, lantas mereka mendapatkan kerjaan dari mana? Apakah BKKBN menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka? Tentunya tidak. Makanya untuk menyiasati agar para PKS ini, para pelaku pekerja seks PSK, pekerja seks komersial ini tidak tertular penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual, maka salah satu strateginya adalah dengan memberikan alat kontrasepsi. Dan untuk anak-anak remaja, karena memang sangat kontradiktif dengan sosial budaya kita, norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Tentunya BKKBN juga tidak memberikan kondom secara gratis kepada anak-anak muda. Pendekatan secara agama dan lain-lain itu bisa kita mulai dari keluarga. Di BKKBN dan juga di genre, kita punya substansi 8 fungsi keluarga, di mana setiap keluarga itu wajib menjalankan peran dan fungsinya. Salah satu dan yang paling penting adalah fungsi agama. Bagaimana mengajarkan kepada anak-anak mereka, sesama anggota keluarga. Kalau misalnya setiap anggota keluarga memahami pentingnya 8 fungsi keluarga di dalam keluarga, maka pendidikan di agama yang ada di setiap sekolah itu hanyalah menjadi penambah gitu. Karena kalau kita memaksakan untuk mengajarkan pendidikan agama, mengentalkan agama, jangan menutup mata bahwa kita juga punya agama lain. Agama yang tentunya sedikit berbeda dari kita, ya, tidak sepenuhnya berbeda, tapi sedikit berbeda dari apa yang kita yakini. Ya mungkin beberapa agama ya punya pandangan lain terkait hal itu. Gitu. Tapi kan semua agama mengajarkan hal yang sama. Tidak ada agama di Indonesia ini yang legal ya, yang memperbolehkan hal itu kan? Iya, seperti itu sebenarnya. Tapi ya lagi-lagi kita melakukan pendekatan keluarga, karena untuk ke sekolahnya itu bagian kurikulum yang mengatur, ada ranah yang mengatur dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bagiannya mengatur kurikulum bagaimana supaya setiap elemen pendidikan itu memang sesuai dengan usia dan rentang usia yang dimiliki oleh setiap orang. Misalnya bagian SD hanya mendapatkan materi sekian dulu, nanti dilanjutkan dengan SMP, sex education. Dan semua pendidikan itu sebenarnya berasal dari keluarga. Makanya kenapa kita juga menyasar ada namanya kelompok BKR, Bina Keluarga Remaja. Adalah orang tua yang punya anak remaja. Agar orang tuanya paham, diberikanlah pendidikan itu kepada anak remaja. Jadi kita menyasar remaja dan juga keluarganya. Benar-benar sebentar sebelum ke keluarga, ini genre ini apakah punya punya naungan juga di sekolah-sekolah atau? Iya. Karena semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Kependudukan, di mana di dalam undang-undang itu dicantumkan bahwa setiap orang punya hak reproduksi. Hak reproduksi ada 12 hak yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan reproduksi. Dan makanya dari situ untuk mengamalkan Undang-Undang Kependudukan, maka digaungkanlah yang namanya Pusat Informasi Konseling Remaja atau yang disingkat dengan PIKR. PIKR ini kita tidak hanya berada di jalur pendidikan atau di ranah sekolah, dikhususkan hanya untuk orang-orang yang sekolah. Tapi kita juga membuka cabang kepada Pusat Informasi Konseling Remaja di jalur masyarakat, yang orang-orang putus sekolah, orang-orang yang tidak menempuh pendidikan, itu juga berhak untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan reproduksi. Nah, kalau di Gorontalo adanya di mana itu? Wadahnya di mana? Wadahnya di setiap sekolah ada. Bukan yang non-sekolah? Non-sekolah di setiap organisasi masyarakat seperti organisasi kepemudaan, terus yang jalan bagus di mana? Yang jalan bagus di organisasi Rema Muda, Remaja Masjid. Itu salah satu yang paling saya suka dan yang paling aktif menurut saya ya, karena mungkin saya mungkin belum melihat secara keseluruhan gitu. Itu adalah salah satu PIK remaja di masyarakat ada di Kecamatan Telaga Biru. Mereka selalu melakukan talk show, mereka selalu bagi-bagi flyer, brosur yang berisi informasi, dan itu sangat-sangat luar biasa menurut saya. Itu untuk masyarakat umum ya, yang non masyarakat sekolah. Umum, masyarakat yang non sekolah. Ya, seperti itu. Kalau yang di sekolah berarti masuknya ke sekolah, Pusat Informasi Konseling jalur pendidikan Iya, nanti masuknya mungkin ke mata pelajaran apa begitu? Kalau untuk masuk mata pelajaran itu tidak semua sekolah. Karena untuk masuk di mata pelajaran itu kita punya di BKKBN punya program yang namanya Sekolah Siaga Kependudukan, SSK yang namanya. Jadi yang dicetus sebagai Sekolah Siaga Kependudukan itu di kurikulumnya setiap elemen mata pelajarannya itu memuat pesan-pesan kependudukan. Tapi tidak semua sekolah itu kita canangkan sebagai SSK karena kita mungkin kurikulumnya agak susah. Yang bisa masuk, yang bisa masuk yang mana?
Ya sekolah yang memang memenuhi kriteria gitu. Contoh Di Gorontalo apa? di sekolah Gorontalo misalnya di Kabupaten Bone Bolango Nah. itu ada SMP 1 Suwawa yang masuk Oke, SSK. ha. Terus di Kabupaten Gorontalo itu ada SMP 2 yang masuk SSK, SMP 2 terus Limboto? iya, terus yang untuk Kabupaten Pohuwato itu ada SMP 1 Marisa yang juga masuk SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Nah, untuk di sekolah yang tidak masuk sebagai SSK, Sekolah Siaga Kependudukan, itu memang tugas dari Pusat Informasi Konseling Remaja yang ada di sekolah masing-masing gitu. Jadi tugasnya mereka adalah bagaimana mereka mampu memberikan informasi, mengedukasi kepada teman-teman seluruh siswa yang ada di sekolah itu terkait dengan materi-materi yang selalu kita berikan gitu. Berarti kalau sekolah-sekolah yang ada SSK-nya itu dorang ada porsi jam atau mungkin ada waktu tersendiri untuk Tidak. kurikulum apa? Yang kita perlu tekankan adalah SSK itu tidak menambah jam mata Iya, pelajaran, tidak. cuma- Tapi bagaimana setiap mata pelajaran itu memuat elemen-elemen kependudukan. Oh, Misalnya di mata pelajaran biologi, mata pelajaran bahasa Inggris, membahas isu-isu kependudukan, mata pelajaran IPS, itu memuat soal-soal kependudukan. Jadi seperti itu SSK, tidak menambah jam belajar. Oke. Menarik ya. Berarti di sekolah bisa masuk dari pembinaan guru Bimbingan konseling. bimbingan Bimbingan konseling ya. konseling, Oh. ya. Karena ya guru bimbingan konseling mungkin punya ilmu, Ya. kapabilitas sebagai seorang sarjana bimbingan konseling yang mampu memberikan konseling kepada mungkin anak-anak atau bahkan langsung kecantol sama orang tuanya. Jadi anak-anak PIKR bernaunglah di situ mereka sebagai pusat informasi konseling, baik memberikan informasi maupun melakukan konseling kepada teman-teman. Oke. Nah, ini ketika ada pemilihan Duta genre. Itu kan ada range umurnya. Ya, Kalau dari sekolah misalnya siswa bisa tidak? sangat bisa. Bahkan dari tahun ke tahun itu selalu ada sekolah yang ada PIKR-nya terus mengutus untuk sebagai peserta pemilihan duta genre. Ada yang pernah jadi? Ada di angkatannya saya di tahun Masih 2018 itu ceweknya SMA Oh, SMA. di Pusat Informasi Konseling Remaja yang ada di SMA. Dia masih berumur 17 tahun, jadilah duta genre karena punya kapabilitas, punya wawasan, mau bekerja. Umurnya sampai berapa tadi? Range umur? 24. 10 sampai 24. Enggak, 10 yang ya? untuk duta genre. Iya. Untuk Sampai 24. 10 sampai Remaja, 24. range remaja. Remaja. Itu berdasarkan BKKBN kan 10 sampai 24. Oh, berarti kalau yang 10 tahun SMP masuk ranahnya SMP mungkin bisa jadi duta genre. Bisa ya. Tapi Oke. apakah mereka mau pede itu kan lagi Atau mungkin ditanya. pemahamannya belum sebanyak Ya. teman-teman yang di SMA. Jadi tinggal tergantung dari kesiapan diri masing-masing Ya. peserta aja sih. Nah, di Gorontalo sendiri bagaimana nanti untuk pemilihannya itu bagaimana? Step-stepnya. Iya, step by stepnya bagaimana? Itu di Tiap penjaringannya itu dari mana? Tiap tahun kita punya formula yang berbeda karena untuk terus mengupgrade peserta yang akan kita jaring setiap tahunnya. Pastilah dimulai dari mereka memasukkan berbagai berkas untuk kelengkapan administrasi apakah memenuhi kriteria yang kita punya. Nanti kalau benar-benar sudah memenuhi kriteria, kita lanjut untuk menguji wawasan dulu dong, pasti. Ya, bagaimana mereka melihat ataupun memandang isu-isu, jangankan untuk isu-isu nasional, kita juga pengen teman-teman itu fokus isu di daerah, lingkungan sekitar, bagaimana mereka melihat banyak permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan dalam diri maupun kepada permasalahan teman-temannya gitu. Jadi mereka melihat dan mampu menyelesaikan masalah itu. Mereka menuangkan gagasan-gagasan itu dalam satu karya tulis yang disebut dengan esai. Akhirnya kita lihat apakah permasalahan ini ataupun bagaimana dia mampu menuangkan ide gagasan ini baik. Akhirnya kita majukan dia kepada tahap yang dinamanya karantina gitu. Karantina ya banyak gitu, mulai dari tes interview, tes bagaimana dia mampu membuat satu program inovatif, kreatif. Kemudian mulai dari tes kebahasaan ya sebagai penambah gitu, penunjang untuk menilai karena untuk menjaring informasi dari luar negeri kan kita butuh bahasa asing. Jadi untuk bisa memahami informasi dari luar. Pakai bahasa asing juga ya? Ya. Luar biasa, berarti bisa bahasa Inggris ya? Ya, alhamdulillah walaupun tidak lancar tapi saya bisa gitu. Oke. Nah, setelah jadi duta genre, menjalankan program-program yang ada dari BKKBN. Iya.
selain program-program yang sudah disebutkan tadi, ada apa saja lagi di Duta Genre itu? Sebenarnya kita terus mengkampanyekan selain dari berbagai program PUP, Kespro, kita juga punya life skill namanya, keterampilan hidup. Bagaimana kita agar remaja ini bisa terus kembangkan potensi dan kita wadahi gitu. Misalnya kita buat satu lomba menyanyi. Iya. Kalau bicara tentang keterampilan hidup, Uci, Ana rasa tidak punya keterampilan hidup. Jangankan untuk keterampilan hidup, jodoh saja setengah mati juga. Nah, ini masuk tidak, Uci? Jodoh itu menjadi salah satu keterampilan hidup. Masuk tidak ini? Seharusnya itu harusnya ya, itu jadi harus jadi pelajaran sendiri juga itu ya. Iya. Untuk orang kan soalnya begini, makin kesini tren orang-orang yang seperti anak begini, baik perempuan maupun laki-laki itu makin hari makin lama menunda pernikahan itu makin tidak pengen nikah. Hati-hati. Ya itu lagi. Ya, jadi bagaimana? bagaimana? Kemungkinan kita orang tidak punya kemampuan yang dibilang tadi, mungkin tidak punya sex appeal begitu nggak punya ya. Terus mungkin juga agak kriteria kita terlalu tinggi atau orang lain yang kita orang suka itu. Oke, sebentar. Masuk ke kriteria yang terlalu tinggi. Otomatis kalau begitu, Ana berpikir begini. Cewek itu yang dalam posisinya sama dengan Uci sekarang itu adalah tipe-tipe wanita-wanita yang pemilih begitu. Artinya yang punya banyak pertimbangan untuk memilih A, B, C dan D. Dong, harus. Saking banyaknya DP pilihan, dia lupa dengan dia punya waktu. Sama dengan ujian. Sama dengan ujian. Kalau misalnya ada ujian tertulis, punya pilihan ganda yang soalnya bisa ratusan. Ya, kalau misalnya masih sibuk di nomor-nomor awal lah, habis waktu. Nah, bagaimana itu? Ini kan masuk ke dalam uji sendiri. Itu life skill ya. Seharusnya itu. Nah, itu dia sih yang saya akui, mungkin saya tidak punya life skill untuk itu begitu. Saya tidak punya kemampuan untuk memikirkan, bukan kemampuan untuk memikir, mungkin saking pengennya berkeluarga itu benar-benar yang seperti yang BKKBN mau, itu benar-benar terencana. Tapi dalam hidup nggak ada yang sempurna begitu. Itu sudah jadi pakem. Iya. Bagaimana? Tidak ada yang tidak ada yang akan sempurna. Ya. Bagaimana itu? Ini merasuk ke dalam, merongrong di dalam. Bagaimana itu? Nah, ini juga bisa jadi masukan dong sama BKKBN. Maksudnya jadi untuk menyadarkan orang-orang seperti ini? Loh iya dong. Oke. Begini ya, dorang ada cegah torang dari mencegah torang menikah sebelum 24 tahun. Nah, torang sudah berhasil nih melewati 24 tahun. Gimana nih? Torang kebablasan lah istilahnya ya kan. Sampai umur lebih dari 24 tahun tapi torang belum menikah-nikah juga. Seharusnya kalau ada program pencegahan, ya, program pencegahan berarti kan pranya. Setelah 24 tahun kita sulit menikah, seharusnya ada program lagi dong. Atau enggak nanti mau jadi macam Korea punya, Kak. Nah, perempuan-perempuan di Korea itu tidak pada mau menikah, sehingga beberapa tahun terakhir, Ana baca nih ya, beberapa tahun terakhir dorang di Korea tuh angka kelahiran bayi itu menurun drastis karena perempuan-perempuan di sana orientasinya karir, nggak mau menikah lagi. Nah, seharusnya, iya dong Kak, seharusnya BKKBN itu sudah menyiapkan solusi untuk itu loh, dan orang-orang seperti saya tertolong. Ada tidak di BKKBN? Sebenarnya begini ya, kalau kita tugasnya sebagai remaja, Bank Dunia, World Bank itu mengatakan bahwa remaja itu punya 5 tugas. Dan ini harus dilalui, setiap tahapannya harus dilalui. Yang pertama adalah menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu, setinggi-tingginya. Kalau kemampuan kita di S1 ya sampai di situ aja. Kalau kita sudah selesai pada tahap pertama, barulah kita masuk fase kedua, yaitu mendapatkan pekerjaan atau meniti karir lah istilahnya. Kalau sudah dapat, barulah masuk yang ketiga, perencanaan kehidupan berkeluarga. Jadi kita sudah mulai siapkan nih, kira-kira kriteria jodohnya saya seperti apa? Kira-kira jodoh saya nanti yang
harus bagaimana, kira-kira persiapan saya mau nikahnya di usia berapa, kira-kira saya mau punya anaknya berapa, gitu. Itu harus sudah dipikirkan dari sekarang. Makanya kenapa genre namanya generasi berencana, itu artinya kita sudah mulai merencanakan sampai di fase di sana ke target saya nikah di usia 25. Kalau di usia 25, berarti sebelum usia 25 saya mau ngapain dong? Selesaikan kuliah, dapat pekerjaan. Itu harus kita capai karena setiap keberhasilan itu tergantung dari bagaimana persiapan yang kita lakukan di awal. Kalau dari sejak muda kita sudah persiapkan, berarti kita sudah punya rencana, kita sudah punya target. Nah, yang masalahnya adalah bagaimana kalau kita tidak punya rencana? Nah, masalahnya begini, kita yang merencanakan, Tuhan yang menentukan, ya kan? Iya. Semuanya tergantung dari bagaimana tawakal ya, berikhtiarlah dulu ya. Tinggal sejalannya akan diberikan oleh Tuhan. Toh Tuhan tidak akan menutup mata dengan segala upaya yang sudah kita lakukan kan? Nah sekarang kalau Jul melihat ini Uci bagaimana? Kalau Jul, pribadinya Jul melihatnya bagaimana? Jadi sekarang kalau Kak Uci sudah dapat masuk fase kedua, sudah selesai fase kedua, sekarang lah coba fase ketiga, merencanakan kehidupan berkeluarga. Kira-kira mau dapat kriteria yang bagaimana? Masalahnya ini Jul, ini rencana ini sudah dari 20 tahun yang lalu, ini rencana fase ketiga ini. Apakah sudah ada kiat-kiat untuk menyukseskan rencana? Itu back yourself Poli itu kembali ke dirimu Poli itu. Apakah sudah ada? Sudah ada lah. Sudah sebesar berapa upayanya? Itu kan tergantung dari bagaimana kita berupaya gitu kan. Cuman apa ya, kalau orang kan perempuan kan satu menerima, kan orang menunggu lah, menunggu. Tiba orang tunggu, yang datang tuh tidak sesuai keinginan kan nggak mungkin orang iakan juga, ya toh. Tidak mungkin orang iakan juga karena ini kan untuk seumur hidup. Katanya juga keluarga tuh harus berencana. Kalau bahasanya teman-teman tuh permudah menikah, persulit bercerai. Itu tuh, permudahlah menikah, persulitlah bercerai. Nah, orang tidak bisa menutup mata. Sekarang itu banyak sekali pasangan-pasangan yang mudah sekali untuk menikah, tapi gampang sekali juga untuk bercerai. Gitu. Menikah tanpa mungkin itu tadi ya, tanpa tidak punya kesiapan atau tidak satu visi sebenarnya, tapi karena ya sudah terlanjur sayang, ya udah menikah. Akhirnya kan kalau nanti besok ada masalah, kan masalah di rumah tangga kan bisa apa aja kan, baik finansial ataupun apapun itu bisa jadi masalah. Itu akan mempermudah dorang untuk bercerai. Itu sih yang jadi pertimbangan kenapa harus hati-hati sekali memilih pasangan. Kadang-kadang kalau kita terlalu mempunyai kriteria yang terlalu tinggi, sebenarnya memang tidak ada manusia yang sempurna ya. Jadi kalau memang kitanya sudah siap, maka kita juga harus berusaha untuk bagaimana sama-sama belajar, mempersiapkan diri gitu. Kalau kita melihat kriteria kita, waduh kayaknya masih kurang nih. Nah, kita bantu sama-sama. Apanya yang kurang gitu. Kita perbaiki sama-sama ya. Kan tidak mungkin datang langsung jadi kan. Tapi bagaimana sama-sama membangun baik diri kita sendiri dan juga bersama pasangan kita gitu. Nah mungkin begini, Uci itu memang sudah lama bergelut di fase yang ketiga ini, ya mau menuju ke fase yang ketiga ini. Cuman memang mungkin bisa dibilang kalau Riana ini ya, mungkin bisa dibilang Uci belum fokus ya, belum terlalu fokus ke hal yang ini, karena memang mungkin masih ada jalan lain juga yang harus dikejar dan punya target waktu. Nah, Ana cuma mau pesan juga jangan sampai juga, artinya ya itu fokus on target lah. Dirimu harus fokus di target. Jadi tiba waktunya, ada saatnya dirimu harus mau tidak mau harus memilih. Jangan sampai ente tidak memilih. Bahkan untuk tidak memilih pun adalah pilihan. Ngeri ya, ngeri sekali. Terakhir nih Ana mau tanya sama Jul. Ente punya mimpi apa? Sekarang ente jadi duta genre. Karena saya sudah banyak belajar di sini, jadi saya tentunya punya mimpi untuk yang pertama menyelesaikan pendidikan saya. Terus setelah sekarang masih sementara tahap penyusunan tugas akhir sih. Tugas akhir. Tapi saya punya target. Di mana sekarang kuliah? UNG. Jurusan? Keperawatan. Keperawatan. Karena saya punya target untuk menikah di usia 29 ya. Karena jauh ya? Jauh. Karena butuh persiapan yang matang dulu ya. Jadi saya harus menyelesaikan pendidikan, bahkan saya pengen untuk melanjutkan S2
terus mendapatkan pekerjaan, Amin, amin. sambil meniti karir, baru mulai memikirkan untuk perencanaan kehidupan berkeluarga, memilih pasangan gitu. Biar yang di bawah yang sudah kita ini kalau misalnya harus terbagi fokus dengan memilih pasangan, saya rasa akan anjlok. Saya takut tidak akan fokus. Jadi yang pertama target saya harus menyelesaikan 2 ini, pendidikan sampai minimal S2. Bahkan saya pengen ke luar negeri untuk menyelesaikan studi, sampai kemudian saya punya pekerjaan yang layak dan mampu membangun ekonomi keluarga. Kalau ekonomi keluarga sudah aman, saya bisa kembali untuk melaksanakan sunnah Rasul. Uci ada apa terakhir? Mungkin pesan ke dia atau ke Ana atau ke... Enggak sih, Ana jadi ini aja itu sampai kepikiran yang untuk program BKKBN itu. Kalau dorang punya program untuk mencegah pernikahan, seharusnya dorang juga punya program untuk menyegerakan menikah untuk orang-orang Tapi yang perlu digarisbawahi, BKKBN bukan biro ajang cari jodoh ya? Iya, bukan. Makanya Mungkin bisa bikin satu divisi lagi, boleh. Boleh. Kalau misalnya nanti nih programnya BKKBN kan sudah berhasil nih menekan angka pernikahan dini kan. Orang remaja-remaja tidak menikah di bawah 24 tahun. Nah, lama-lama malah malas nikah, orientasinya jadi prestasi, kerja, cari uang dan sebagainya. Itu malah nanti takutnya jatuhnya kayak Korea tadi yang Ana sempat ceritakan. Oke. Yang apa? Jadi maunya Uci bagaimana sih sebenarnya ini? BKKBN tuh harus punya ini juga, Harus punya punya program program untuk itu, untuk tandemnya yang itu ya? pasca yang Iya. begini nih. Jadi ketika sudah umur, sudah melewati selesai fase umur 2 itu nih. fase 2, program BKKBN harus ada yang untuk menyegerakan, menyelamatkan kaum yang terpuruk ini. Tanda kutip menyegerakan, apakah ini membantu orang mencari jodoh atau mempersiapkan diri? Kalau orang mempersiapkan diri, kita memang sudah punya gitu. Oh, begitu. Sudah punya mempersiapkan Oke. diri. Tapi kalau untuk membantu mencari jodoh, mohon maaf. Iya, memang bukan itu ranahnya kan. Jadi Bukan. makanya seperti Bukan itu biro perlu ditanda jodoh. kutip ya, mampu menyelesaikan masalah, Iya. menyegerakan orang untuk menikah. Lah kalau belum ada jodohnya gimana dong? Kan BKKBN bukan Iya, untuk memberikan sulit juga, jodoh. memang. Iya, sulit juga sih. Iya, Ya, kembali betul, ke betul. diri masing-masing sendiri, ya. Ya sudahlah, mau tambah kacau lah jadi diskusi kalau kita teman-teman. Oke, thank you Jul, datang. Thank you juga Uci, Makasih, ya Kak. mau di telepon karena memang tadi itu ada telepon dia. Uci, ada materi bagus ini. Ada orang yang mau datang, bagus ini. Karena dimanapun kita mau jemput. Oke, thank you. Gorapu Show, no koprol, no party.